Faslun syurutu takbiratul ihrami sittata asyara utawi kiki fasol utawi sakaya syarat takbiratul ihram iku 16. Sittata asyara jadi khobar tapi dianya tarkib adadi jadi dia tetap jul sittata asyara kata nahunya. Bu, lamun sholat kan pasti takbiratul ihram. Lah ini di takbiratul ihram nih Bu, dia ada syaratnya juga nih, nggak sembarangan ini lam takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan berarti sambil gini kan Bu, Allahu Akbar. Oke, usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kalau lagi di rumah ibunya. Kalau lagi jadi imam, usolli fardhu subhi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Kalau ibu-ibunya bertindak sebagai makmum, usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram tuh ya, takbir pertama. Tapi ini ada syaratnya Kang. Sampai 16 nih Bu syaratnya. Ya oke, kita bahas nih biar ibu-ibunya tahu. 16 ketanyain syaratnya ini. Takbir doang be syaratnya 16. Kan kalau nggak dikasih tahu nanti ibu-ibunya takutnya nggak tahu. Enak-enak sholat aja nanti sholatnya mah ya begitu. Tapi kalau nggak tahu mah nggak apa-apa sebetulnya makan. Kalau nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu itu masuk sholatnya ibu-ibunya. Cuma alangkah baiknya kalau sudah dikasih tahu kan ibunya tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ibunya kasihan sholat aja gitu. Tapi nggak ada yang ngasih tahu. Namanya orang awam banget, nggak ada yang ngingetin ibu-ibunya Bu ya. Apa syarat yang pertama nih Bu takbiratul ihram nih? Antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Siji arep terjadi iya takbiratul ihram halatal qiyami ing kondisi ngadeg fil fardi ing dalam sholat fardu. Tuh, untuk sholat fardu mah Bu harus berdiri takbiratul ihram itu. Jadi kalau umpamanya sholat fardu ibu-ibunya harus begini. Ya. Aduh, sampai ucul kok nih ya dipraktekin nih Bu, praktek baik salat biar ibu-ibunya ngerti, kasihan ya nggak ngerti. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, bolehkah sholat sunnah dari pertama duduk mulainya? Boleh yang kemarin diterangkan. Ibu nggak sakit, tapi sholatnya duduk Kang. Contoh, usolli sunnatal qobliyah maghrib orang apa wis. Atau usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Padahal duduk ibu-ibunya nih. Ibu-ibu nggak sakit, tak ulang ibu, tapi duduk. Usolli sunnata tahajjudi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholatnya duduk Kang, sah itu Bu. Yang tingkah berdiri itu sholat fardu, untuk sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah budenya duduk saja nggak apa-apa. Walaupun nggak sakit, tuh biar tahu tuh Bude ya. Jadi kalau umpamanya sholat fardu wajib berdiri, kalau sholat sunnah duduk kelam takbiratul ihramnya pas takbir pertama itu sah boten napa-napa, nggak apa-apa tuh Bu. Pertama Bu, wa antakuna bil arabiyati syarat kedua lan arab anak ya takbiratul ihram iku kelawan bahasa Arab. Nah, jadi Bude kalau Bude umpamanya ngomongnya pakai bahasa Jawa, ora sah Bude salate. Ya. Umpama Kang anak wong takbiratul ihram ya teh ngomongnya gini. Allah gede teuing. Ya. Itu salatnya enggak sah. Enggak bisa itu Lam. Ya, Allah gede amat. Ora sah juga, nggak sah juga, nggak bisa kayak gitu ya. Pokoknya harus dengan bahasa Arab, mau orang mana atau orang India atau orang Turki, Kang udah di sana itu ngomongnya pasti gitu di depan Ka'bah juga. Ketika sholat kenapa? Biar menandakan kita ini menghadapnya Tuhan yang sama, biar nggak ada yang dibeda-bedakan, bacaannya sama, prakteknya sama, cara rukunya, i'tidalnya, sujudnya semua begitu. Jadi lamun anak wong mentang-mentang wong Sunda ngomongnya Sunda. Ada itu waktu itu ajaran di mana sesat itu Kang waktu itu. Ada orang di Jawa Timur itu terus katanya sholat itu boleh diganti bahasa masing-masing. Lah akhirnya kan digerebek sama polisi itu kan ya teh ya. Karena nggak bisa begitu itu ajaran sesat begitu tuh Bu ya.
Kalau sudah seperti itu kondisi di fikihnya, jadi harus seperti itu Bu Nyai. Jadi nggak boleh diganti-ganti atau diganti bahasa Indonesia ya. Karena nongnya biasanya bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia ininya nggak sah Bu. Allah itu besar sekali, nggak sah kan, nggak bisa. Pokoknya nggak boleh gitu ya. Pokoknya harus bahasa Arab, nggak boleh diganti-ganti. Kalau ibu-ibu berani ngegenti aja, diyakinkan dan dipastikan lam batolat sholatuhu, sholatnya nggak sah, batal. Udah tuh Bu ya, paham Bu ya? Jadi apapun yang terjadi nggak boleh diganti-ganti, harus pakai bahasa Arab. Orang boleh diganti-ganti. Selanjutnya syarat berikutnya wa antakuna bilafdil jalalah wa bilafdi akbar. Lan arab anak ya takbiratul ihram iku kelahan lafad Allah lan kelahan lafad akbar. Jadi kalau ngegenti kang lafdul jalalah Allah digenti dengan Rahman lam, itu sholatnya nggak sah. Contoh, akbarnya digenti, Allahnya digenti, kayak gini umpamayain Ar-Rahmanul Kabir, ora sah. Rahmanul Jalil nggak sah. Al-Qudusus Salam enggak sah kan. Pokoknya harus gitu. Bener akbarnya tapi digenti lafadz Allahnya, enggak sah juga. Allah akbarnya bener, akbarnya Allahnya bener, akbarnya digenti kayak gini nih. Allah kabir, enggak sah. Allahu a'zam juga enggak bisa. Jadi syaratnya harus lafadznya Allah dengan akbar. Wis ora usah macem-macem ibu-ibunya salat-salat ya. Enggak usah yang sudah tuntunan fikih kayak gitu. Ya, itu namanya fikih Bu. Kan enggak dikasih tahu maka enggak tahu. Koten Bu ya. Jadi ada caranya tuh Bu. Selanjutnya wat tartibu bainal lafdhaini lan tertib ing dalem antarane lafadz loro. Jadi enggak boleh dipisah-pisah sama lafadz-lafadz lainnya Bu. Jadi harus Allahu Akbar lam. Itu tertib antara Allah sama Akbar kan tidak boleh ditafsir dipisah dengan lafadz yang lainnya. Kalau alamnya dengan dipisah dengan kalam ajnabi dengan ucapan yang lain lam, Kang itu nggak sah sholatnya Bu. Itu takbir tuh Bu ya. Terus selanjutnya wa alla yamudda hamzatal jalalati lan arep orang ngedawakaken iya wong ing hamzahe lafadz jalalah. Bener mah bener Bu ngomongin takbirnya ya Kang ya. Bener mah bener takbirnya, tapi alifnya dipanjangin. Ini enggak sah sholatnya. Pak Ustadz contohin gak biar sayanya tahu kata tetehnya. Iya mau dicontohin ini makanya. Memanjangkan hamzah di lafadz Allah lebih kata Imam Sibro Malisi lebih dari 7 alif Kang, itu enggak sah sholatnya. Contoh lam, ibu-ibu takut nanti nemu orang sholat gini nih, Allah, bukan begitu, A-nya yang dipanjangin, maaf ya. Allahu Akbar, orang sah pun konon-kon. Didawakaken hamzah karena khobar insya'i akan berubah menjadi istifham Kang nantinya. Kalau Allahu Akbar itu Allah maha besar artinya. Kalau dipanjangkan Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Nantinya begitu dalam kaidahnya Bu. Ya kan di Quran ada itu al-ana Allahu khairun, di Quran ada. Apakah Allah itu lebih bagus dari apa yang kalian sembah jika teriyani Quran kan? Itu beda tuh Bu. Makanya kan kalau A-nya ini nggak boleh dipanjangkan hamzahnya, bukan anak wong takbir mengkautenku. Allahu Akbar. Ay Gusti, nggak sah sholatnya. Udah biasa aja kalau mau panjang tulam di Allahnya. Tapi Allahnya aja panjang juga itu nggak boleh ngelewatin 7 alif Kang. Karena 7 alif itu 1 alif kan 2 harkat. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 harkat ya, 14 harkat Jul. Itu Imam Syibro Malisi kalau Allahnya terlalu panjang, walaupun sunnah untuk mengepaskan niat di sini, tapi terlalu panjang umpamanya, enggak sah nih, gini umpamanya. Allah
akbar enggak sah. Itu dibedah di fikih makan Bu. Ngekek ibu-ibu masih kayak. Ya dikasih tahu, harus dikasih tahu Bude biar tahu. Dipanjangin juga nggak boleh. Allahnya taruh panjang 7 harkat nggak boleh. Karena kalau Allahu Akbar nanti artinya istifham, apakah Allah itu besar? Nggak boleh kan Bu? Emang kita itu mewajibkan Allah itu adalah agung, Allah itu maha segala-galanya. Makanya kalau hamzahnya itu dipanjangkan Jul, nantinya jadi istifham bukan khobar insya'i jadinya. Kalau Allahu Akbar kan jelas Allah itu maha besar. Walaupun secara nahu kan Jul akbarnya af'alu tafdil ya, kata di nahunya. Tetap Allah itu maha besar. Tapi kalau a-nya ibu panjangin, napik Bu, batal sholatnya. Lam tan akid sholatuhu, ora sah sholate wong. Mun sapa bae wonge sing sholate kayak konon, tak ulangi. Ini enggak sah nih. Allahu Akbar je. Ya ora sahku. Ya paham tuh, udah tuh ya lam ya. Ini kan ilmu, kalau nggak dikasih tahu nggak tahu, kalau nggak dikasih tahu mampu. Ya setelah itu wa adamu maddibai akbar lan ora anane nguwaca mad huruf b ne lafat akbar. B-nya dikasih tas dipanjangin umpamanya ya. Lan ora anane mad ning huruf b lafat akbar, nggak boleh dipanjangin barnya nih Kang. Contoh gimana nih Bu? Ini batal sholatnya Bu. Tak ulangin maknanya Jul. Wa adamu maddibai akbaru. Lan ora anane ngewaca mad huruf B lafat akbar. Kayak gini. Nggak sah sholatnya Bu. Allahu Akbar. Nggak sah itu Bu. Apa akbar dipanjangin lam? Karena maknanya aitoblun gendang. Masa Allah iku tabuh bedug konon maknane. Kalau B-nya itu dipanjangin, bahasanya bahasa Arab tuh susahnya gitu Bu. Li anna ziyadatal bina tadulu ala ziyadatil makna. Tambah bina, tambah maknanya bahasa Arab. Makan gitu tuh. Jul yang tahu tuh. Jadi kalau ada tasdid beda maknanya bahasa Arab mah. Tambah alif lam beda lagi bahasa Arab mah artinya. Itu bahasa Arab susahnya gitu Bu. Bahasa Inggris mah gampang Bu. You love me, I love you. You me ayam. Ya udah gitu aja pokoknya. Do you love me, I love you. Ya kayak konon-konon di bahasa Arab orang gati. Bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya nggak susah. Bahasa Arab yang susah mah Bu. Qatala maknanya itu membunuh. Kalau qatala perang artinya. Tubuh biar tahu. Barun artinya apa barun Bu? Barun itu daratan. Kalau begitu Kang. Kalau burun di doma semua gandum artinya. Kalau birun kebaikan. Tubuh bahasa Arab susah. Hurufnya mah itu aja. Dinun agama, dainun hutang artinya. Gara-gara harkatnya beda. Dainun utang maknane. Hutang teh ya. Aja salah ngurung ngebunyai uduk utang duduk. Hutang. Kalau utang alias BH arane. Ya, karik utang BH arane. Ya. Jadi itu bahasa Arab tuh susahnya seperti itu. Jadi tidak boleh memanjangkan B lafat akbar Bu, enggak sah sholatnya. Contoh maning Bu, ya kasih contoh ini enggak sah ibunya. Allahu Akbar. Allah itu maknanya bedug bakale. Masa Allah itu toblun. Akbar itu maknanya aitoblun katanya. Bedug atau gendang. Haram gak boleh Bu ya. Makanya kadang tuh ada Kang orang takbiran itu harus dibener itu. Allahu Akbar. Trung trung trung. Allahu Akbar. Sing endi Bu gurune kun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bener konon emang. Cuma pas itunya dipanjangin tuh lam. Udu ning gedung baya udu ning kana. Ning kene Malaka. Ulang ngomong keten iki karena memang bukan di sini kejadiannya. Itu ada orang takbiran begitu itu. Dikasih tahu begitu lagi Kang. Allahu Akbar. Enakan lam ditabuhi tung 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 je bareng ngembak. Allahu Akbar je didawakakan ai Gusti Mbok. Enggak boleh karena akbar yang panjang itu maknanya tabuh bedug lam. Itu tuh Bu ya, enggak boleh tuh Bu ya. Jelas tuh, enggak boleh tuh ya B-nya seperti itu. Selanjutnya syarat takbir kayak gimana Bu? Wa an la
wa an la yushaddidal ba'a wa an la yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini wa an la yushaddidal ba'a lan arep ora nasdidaken iya wong ing huruf B, lan arep ora nasdidaken iya wong ing huruf B, wa an la yazida wawan sakinatan lan arep ora nambahi iya wong ing huruf waw kang sukun au mutaharrikatan atawa kang urip bainal kalimataini ing dalam antarane rong kalimat. Jadi yang selanjutnya syaratnya wa an la yushaddidal ba'a lan arep ora nasdidaken iya wong ing B. B-nya ditasdidin tuh batal, Bu. Kayak gimana itu, Kang? Susah kan? Orang akbarnya aja, kafnya aja udah sukun, B-nya ditasdidin, anak umpamane Bu. Orang takbiratul ihram Allahu akbar aja umpamane. Itu enggak sah. B-nya ditasdidin, itu enggak sah itu, Bu, ya. B-nya ditasdidin umpamanya enggak sah, Bu, ya. Awas tuh, Bu. Ya, selanjutnya lan arep ora nambahi iya wong ing waw sukun, ing waw kang sukun atau kang terima berharkat ing dalam antarane kalimat roro. Enggak boleh ditambahin waw, Teteh. Halo Teteh, enggak boleh ditambahin waw di tengahnya. Kayak begini. Allahu akbar. Apa maning lam kalau sampai gini Allahu akbar. Waduh, Allahu akbar. Wek kayaknya apa ya, nggak boleh ya, awas tuh Teh ya. Jadi nggak boleh ditambahin huruf waw yang sukun ataupun yang berharkat, nggak boleh itu. Contohnya kayak gimana Pak Ustadz? Begini Teh, nggak boleh Allahu akbar, yang bener tuh Allahu akbar, orangnya itu hurufnya. Kecuali Pak Ustadz orangnya nggak tahu, wah udah beda kasus lam, awam dikasih tahu Kang begitu lagi, dikasih tuh Teh Allahu akbar, Allahu akbar, Teh Allahu akbar, Allahu akbar, Teh Allahu akbar, Allahu akbar aja sewot-sewot sih Tad. Oh, ngajar ngaji sewot-sewot ngomong konon ibu-ibune disewotin. Udahlah, orang mampunya Kang segitu. Udah itu aja kalau mampunya segitu, tapi yang penting ibunya tahu dulu syarat awalnya. Kalau dibenerin umpamanya udah gitu aja, ya sudah masuk memang. Kalau asal syaratnya lin awam. Kalau orang awam enak, makanya Rasul tuh sampai di Rasul itu Bu ngebelain orang-orang yang gak ngerti agama, dibelain. Ada hadisnya itu Bu, aktsaru ahlil jannah al-bulhu, kata Rasulullahnya. Kebanyakan penduduk neraka, penduduk surga itu orang yang gak ngerti apa-apa. Lah yang namanya gak ngerti apa-apa Jul, jadi ya sudah makhluk gratis namanya lam. Masuk klasifikasi pengelompokan makhluk gratis, orang nggak tahu apa-apa, dikasih tahu begitu aja tetap. Ada hadisnya tuh aktsaru ahlil jannah al-bulhu, katanya kebanyakan ahli-ahli surga itu orang yang nggak tahu apa-apa, wong polos tomo, nggak tahu apa-apa. Makanya kadang istri yang polos di rumah, yang nggak ngerti apa-apa, orangnya nurut sama suaminya, itu biasanya masuk surganya duluan Bu. Anak nih kan ya? Anak kayaknya ya. Tapi itu pertentangan karo syair. Ya, syair sing A'maluhu mardutun ya dalam Zubat nih Kang ya. Syair seperti itu memang. Itu untuk namanya Kang idealnya memang. Idealnya orang beramal itu Kang, orang beramal itu harus dengan ilmu. Ketika orang beramal tanpa ilmu udah diyakinkan a'maluhu mardudatun latuk balu, berarti amalnya mardudah ditolak, latuk balu tidak diterima. Itu awal Kang. Nanti kalau orang ini sudah dikasih tahu begitu-begitu aja, jadi Rasul itu unik sih Kang ya. Emang Rasul itu sampai walaupun ada syair di matan Zubat seperti itu kita terima Kang. Kita terima sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Memang jelas Bu, orang yang beramal tanpa ilmu pasti sedikit sekali benernya, banyak salahnya. Apa sebabnya? Karena beramal tanpa ilmu, bukan faknya, kita terjun di dalamnya. Kayak ibu-ibu umpamanya biasa masak, suruh ngebongkar motor, alhamdulillah pasti bisa ngebongkar doang, tapi acak-acakan.
suruh ngebenerin lagi nggak bisa. Apa sebabnya? Tidak ada ilmunya tadi, kata Kakang tadi. Bener syair dalam matan Zumbat seperti itu. Tapi nantinya Kang, kalau sudah dikasih ini kan berarti turun gitu, grade-nya turun. Kalau sudah dikasih tahu, orang ada biasanya di desa mana aja gitu, biasanya ada tahu 1 orang 2 orang tuh kadang begitu nggak tahu apa-apa, dikasih taunya susah. Begitu lagi. Makanya Kang Rasul membela. Karena Rasul tuh pada hakikatnya mah nggak mau satupun umatnya kita ini ada di neraka, nggak mau Kang, nggak ridho. Rasul tuh nggak ridho umatnya ini ada yang di neraka. Makanya gimana caranya lah sebetulnya Kang pengennya ngebelain sama orang yang doyan maksiat ke. Memang ada syafaati itu adalah li ahlil kabair. Syafaat saya yaumul qiyamah itu untuk orang yang suka melakukan dosa gede. Udah dosa cilik Bang Amar sing diomongin, dosa gede li ahlil kabair je. Jadi dosa kecil mah Allah Rasul enggak nyebutin syafaat yaumul qiyamah itu li umat itu untuk lil kabair, orang yang dosanya gede. Berarti ya itu kan yang kecil mah Rasul biarin kecil mah, sama sholat dia ke kali hilang, sama sholat sunahnya alam ke hilang, wong alamnya dosa-dosa kecil doang. Coba dosanya yang udah gede-gede mah nanti Rasulullah yang turun Kang. Rasul tuh turun hari kiamat itu nanti udah duduk aja di Kausar, di telaganya ngemerhatiin di umat-umatnya. Wong pengennya mah dinego Kang Allah tuh biar nggak ada yang satu pun nggak ada selama-lamanya di neraka. Tapi susah kalau umpamanya enggak ngebawa kalimat tauhid megati, kata Allahnya. Rasul kalau Muhammad kalau tauhidnya la ilaha illallah Muhammad Rasulnya nggak bawa mah susah, maaf. Tapi kalau itunya ada di sininya nempel la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada jelam pas mati. Ya sudah itu mah saya nggak apa-apa, kata Allahnya. Mau kamu tolong nggak apa-apa karena dosanya umpamanya matiin orangnya berapa ribu tah, jinahnya berapa kali seumur urip jinah be pegaweanane lam. Kalau ke bawah ininya nih Kang tetap dimasukkan karena apa sebabnya? Ada tauhidnya. Tapi tetap bu nih ya, kalau ahli sunnah wal jamaah tetap disiksa dulu di neraka untuk membersihkan dosanya. Koten kubu ya. Terus selanjutnya wa an la yazida wawan qoblal jalalah lan arep ora nambahi iya wong wawan ing huruf waw qoblal jalalati ing dalam sedurunge lafaz Allah. Ini nggak boleh juga nih lam. Begini nih Bu, bagaimana nambahin waw sebelum Allah Kang? Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbil qiblati makmuman lillahi taala wallahu akbar. Wallahu akbar. Ya Bude, nambahi waw. Jangan tuh, ini syaratnya tidak boleh menambahkan waw sedurung lafad Allah. Kok macam-macam mau syaratnya kok disebutakan. Jadi wallahu akbar waw nggak boleh ditambahin sebelum lafad Allah. Jadi B-nya dipanjangin nggak boleh, hamzahnya lam dipanjangin nggak sah sholatnya. Ini nggak boleh menambahkan waw sedurung Allah. Berarti contohnya kayak Bu, wallahu akbar. Wallahu akbar, ada nambah-nambahin wow ibu-ibunya ku Kang. Ya. Terus wa an la yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan lan arep ora kena mandeg ya wong ing dalam antarane kalimat lorone takbir waqfatan kelawan mandeg tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora kang cendek. Enggak boleh berhenti lam di antara kalimat Allah sama akbar Kang. Jadi umpamanya diganti sama lafaz lain atau berhenti oh Allah menang ibu-ibu nih umpamanya nggak langsung tujul jadi didiemin mandek antara dua kalimat diberhentikan sama ibu-ibu. Mau apa ibu-ibunya berhenti? Nahan ngentut tah apa nahan apa ibu-ibunya? Jadi langsung saja Allahu Akbar, tapi nggak boleh diberhentikan kayak gini Kang. Allah apa teh ciri punya Bu akbar sih. Lah nggak boleh tuh Bu. Tak contoh ini Bu ya. Pak Ustadz apa sih maksudnya tadi itu yang dibaca Pak Ustadz? Begini aja deh contohnya Ibu mah biar gampang. Nih nggak sah sholatnya nih Bu. Allah akbar C. Ya ini kan contoh harus dicontohin biar tahu ibu-ibunya. Tak contohin tuh Bu sama saya sama Bu ya. Ini nggak boleh Bu ya. Syarat Ustaz yang banyak mah karena dialek ya, terutama orang-orang daerah-daerah timur. Saya punya banyak teman juga bilangnya begitu. Allah
Berarti susah kan lidahnya kan, Allah Allah aja, ya sudah. Jadi syarat itu kan nanti tidak berlaku ketika pakai usul fikih juga. Ini kan syarat memang Kang, memang. Tapi kalau sudah mampunya segitu tuh Bu, tak sahaken. Tapi ini awalnya dulu Kang harus begini, ketika tidak mampu ya itu yang keluar kaidahnya andalan. Begitu fikih mah Bu. Jadi kalau umpamanya Allah, biar banyak itu Kang. Kadang ibu-ibu tuh gitu tuh. Allah manggilnya, bukan Allah tapi Allah. Allah jekoten ya. Bisanya begitu, bagaimana itu Pak Ustadz? Ya sudah, orang mampunya segitu, jelam suruh apa sih? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Pak. Allah memang menghendaki kemudahan, gak menghendaki kesulitan. Ini mah cuma syarat-syaratnya doang tuh dikasih tahu dulu. Tapi kalau tadi makan yang vital, yang ekstrim itu dipanjangin, itu mah nggak bisa Kang, harus tahu, harus ngaji. Kalau umpamanya sengaja dipanjangin, nggak sah sholatnya B-nya dipanjangin umpamanya Allahu Akbar. Lah udah itu mah nggak sah, wis ora sah. Karena Allah itu artinya bedug, akbar kun bedug maknanya Bu. Ataupun A-nya yang dipanjangin Allahu Akbar, wis ora sah. Udah diterangin tadi tuh udah, itu nggak sah tuh. Tapi kalau Allah benar mah benar kan, hamzahnya tidak dipanjangin, B-nya juga tidak ditasdidkan, tidak dipanjangin, tapi pas lam tafkhimnya dia tidak bisa Allah, tapi Allah. Ada umpamanya sholat begini orangnya. Orang gini sholatnya, usolli fardhu subhi rakaatain adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allah katanya. Ya sudahlah, ibu-ibunya aja ngewadani, bukan anak tetangga baru salatnya konon. Hei, kok kamu Allah? Allah itu siapa? Allah aja kamu itu. Ya Bude, kayak ngono. Kadang ning Jawa kayak gitu Bude ya. Budene gemuyu. Orang Jawa gitu kan lugotnya kadang. Iya enggak Bude? Kebanyakan gitu kan orang Jawa kan. Ya sudah, mampunya segitu. Yang penting hamzah tuh vital Jul. B tuh lam vital jangan dipanjangin. Tapi kalau begitu Kang sah Kang, kalau karena mampunya segitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Susah, coba Allah kata digituin sama kita. Allah, Allah, Allah. Ya wong gati jebu kon keprepen ge. Masa dibembet siraken gatine umpamane. Masa dikotak-kotak Kang. Buat ini siraken cocote aja. Jangan begitu ge. Masa mau digituin? Udahlah, nggak apa-apa kalau mampunya segitu mah ya. Dikit lagi syaratnya, syarat selanjutnya, syarat takbir wa an yusmi nafsahu jami'a hurufiha. Lan arep ngerongokaken iya wong nafsahu ing pribadine wong jami'a hurufiha ing sekabeh hurufe lafat takbiratul ihram. Jadi ibu-ibu minimal pas lagi takbir ibu-ibu kedengar sama telinga sendiri Kang. Agak itu syaratnya Bu didengarkan sama telinga ibu. Jadi nggak boleh takbiratul ihram gini nih. Ya Bu, takbir segini nggak boleh nih Bu. Usolli fardhu subhi, usolli ini mah gede ibu-ibu pun. Lamun jadi makmum di masjid. Usolli fardhu subhi rakaatain adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa mengkono niku? Didengarkan sama telinga kita biar kedenger, walaupun sekecil Kang, sedikit, yang penting sama telinga sendiri katanya. Yang namanya yusmi'a nafsahu itu berarti piambek dewek jadi wong pengen mah. Yang penting sama sendiri, jadi minimal Allahu Akbar. Ya sholat malam tak gitu, nggak apa-apa biar kedenger aja sama telinga sendiri Kang. Allahu Akbar. Usolli fardhu. Umpamanya sholat malam Bu, usolli sunat tahajud rakaatain adzan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kan enak tuh kedenger. Hari kayak konon mau kan kayak ibu-ibu contohnya usolli fardhu subhi rakaatain adzan makmuman lillahi ta'ala. Aduh Gusti, ngomong apa ibu-ibu? Nggak kedenger suaranya gitu ya. Harus didengarkan Bu ya. Tuh tahu tuh Bu ya. Selanjutnya syarat yang berikutnya waduhulul wakti fil muaqqati, lan mancing waktu ing dalem salat kang diwaktoni. Lan mancing waktu ya fahmi ing dalem salat kang diwaktoni. Muaqqat itu anu ya sikotnya maf'ul jul, berarti yang diwaktuin. Jadi kalau umpamanya sudah adzan Kang baru sholat, karena takbiratul ihram kan adanya di sholat. Gak mungkin lah belum adzan, ibu-ibu belum adzan subuh terus sholat subuh, gak mungkin kan. Ya namanya syarat itu diomongin di fikihnya.
masuk sholatnya, terus adan, habis adan mau sholat qobliyah maghrib atau qobliyah isya monggo, atau ibu-ibunya mau duduk aja langsung sholat isya nggak apa-apa. Jadi syarat takbiratul ihram itu udah masuk waktu aja. Selanjutnya wa iqauha halal istiqbali, lan terjadine takbiratul ihram ing dalam kondisi istiqbal madhep kiblat. Jadi nggak boleh ibu-ibu pas takbiratul ihram tuh ya teteh itu ngadepnya ke sana Kang atau ke belakang, udah otomatis enggak sah Bu. Karena mau sholat itu harus begitu dulu ibu-ibunya kan, madep ke barat, udah yang penting ke barat baru sah. Jangan pas takbiratul ihram umpama kan orang tuh ada aja Bu yang kadang kan ngebikin Islam biar jelek, terus di sholatnya dibuat main-main, direkam pisan kadang, disebarin di media sosial. Nggak boleh kayak gitu tuh Bu. Namanya apa itu? Di agama tuh nggak boleh begitu tuh Bu ya. Jadi namanya apa kun lamaranin kun? Penista namanya itu Bu ya. Itu nista itu. Umpamanya ibu-ibu sengaja, ini dipastikan nggak sah sholatnya. Sholat subuh ngadep ke sana dulu, sana mana dalam kidul ya? Apa nah? Oh sana kiblat, sana umpamanya nih Bu. Kiblat soalnya ke sana, soalnya di Kedung Bayani ke sana umpamanya. Sengaja ibu-ibunya gini. Usolli fardhu subhi raqataini adaan ma'muman lihatana Allahu Akbar. Barang habis takbiratul ihram ngadep kiblat, berbalik konon, enggak sah. Jadi sengaja takbiratul ihramnya ngadep keluar dari arah kiblatnya itu maksudnya kiblatnya dibelakangin. Barang untuk salat madhep kiblat itu nggak bisa. Karena terjadinya takbiratul ihram harus memang ngadep kiblat. Koten kubu barangnya mah ya fikih mah. Terus wa an la yukhilla biharfin min hurufiha yang diomongin Kakang tadi nih. Wa an la yukhilla biharfin min hurufiha, lan arep orang ngerusak iya wong biharfin kelawan huruf min hurufiha saking sekabe hurufe takbiratul ihram, kecuali buat orang awam Kang. Allahu Akbar. Tapi kalau ibunya bisa ngerti sengaja ibu-ibunya dilakukan, sholatnya nggak sah. Ibu kan sudah tahu sekarang, dan fasih yakin ibu-ibu di sini fasih ngomongnya, yakin ulama ya. Coba Bude ngomong Allahu Akbar, Bude mau tahu saya. Ayo nyengir piye toh? Jajal biar tahu Allahu Akbar gitu. Coba gimana? Tuh kan, itu aja lidah orang Jawa aja fasih tuh. Apalagi yang di sini asli Bantennya kan. Non? Iya rapopo, wis pokoknya begitu. Ini dan ya, di sini syarat yang berikutnya nggak boleh dirusak hurufnya, kecuali kayak tadi Kang karena susah. Allahu Akbar itu baru nggak jadi masalah Bude, karena apa? Udah diajarin tetap begitu saja. Koten Bu ya. Yang selanjutnya yang terakhir syarat dari takbiratul ihram, wa takhiru takbiratul makmum an takbiratil imam. Lan ngakhiraken takbiratul makmum, takbiratul ihramnya makmum, lan ngakhiraken takbire makmum saking takbire imam. Jadi takbire kun Kang enggak boleh bareng Bu. Awas tuh Bu ya. Kadang ada nih makmum nih, ada imam lagi takbiratul ihram, makmumnya ikut kadang. Harusnya tungguin biar gini Kang. Sering itu saya lihat Bu, kadang Kang udah peci haji orangnya mah Bu, udah haji putih. Itu enggak sah Bu. Yang namanya makmum itu kan harus ngikutin imam biar selesai dulu. Ini mah kadang imamnya begini. Contoh, usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allah, lagi Allah si imam itu je makmum je. Allah. Enggak sah itu Kang. Harus diakhirin syaratnya, lan ngakhiraken takbiratul ihrame makmumku saking takbiratul ihrame imam. Nanti ge Bu, jadi ibunya santai aja diliatin. Kalau udah imamnya bar begini nih Bu, bar ya. Kalau imamnya udah begini nih, Allahu Akbar, baru ibunya mulai. Jadi kalau belum bar jangan, kamu imam masih begini aja. Allah, itu makmum ngikut je. Allah, boten sah. Nggak sah teh sholatnya. Karena apa? Sama menyamai imam, nggak boleh tuh. Jadi tungguin biar imamnya sedekap gini tangannya nih,
sholat apapun ya Bu ya, kalau ibunya bertindak sebagai makmum, tungguin imam biar kedenger bar, begitu tuh reknya kedenger bar aja, Allahu Akbar, baru mulai kita Allahu Akbar. Jadi begitu memang imam tuh begini nih Bu, Allah Sami Allah, Allah kan enak. Kalau bareng nggak sah Bu, Allah Sami Allah itu nggak sah. Makmumnya kesel suwene lah kedipiti wis. Iya nggak bisa kan, jere makmumnya suwene ngedipiti ya nggak boleh. Makanya Bu cerita sedikit ya itulah, kalau umpamanya si makmum ini Kang, makmumnya umpamanya nggak kelihatan atau nggak kedenger, ya sudah sholat di rumah aja. Ada nih makmum umpamanya punten maaf makmumnya buta terus nggak kedenger, enaknya di rumah, takut di manapun yang cacat gitu lah ya, biar nggak mengganggu makmum yang lain Kang. Kasihan kalau umpamanya kayak gitu. Kalau kata makmumnya alasannya suwene jere imam itu tak dipiti bila kata kakangnya, berarti si makmum ini sholatnya jelas tidaknya ngintilnya nggak dapet makmumnya, sholatnya pun nggak sah, rusak sholatnya udah. Niatnya karena tadinya makmum ngikutin terus ngebalap gitu umpamanya ya, ngebalap imam. Lah ding diat bakal ikoten ku Bu. Iya balapan konon ku. Harusnya kan begini. Gini nih umpamanya nih, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Gitu Bu, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah. Kan enak. Ari koten Allah. Lah ora sah. Karena imamnya dipadani gerakan ranelam. Koten Bu ya. Jadi itulah syarat takbiratul ihram selesai, 16 syarat sudah dibaca. Malam Ahad berikutnya menerangkan syaratnya Fatihah. Ada lagi tuh syaratnya Bu. Ada 10 tuh nanti Ibu pas baca Fatihah kayak apa. Kalau syaratnya kurang, tasdidnya kurang umpamanya, nanti nggak sah lagi sholatnya. Karena ininya sudah selesai, jamnya sudah malam, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'ana daiman abada. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Salatan nutakhiruha li yaumil fazail akbari wa khifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa ala anbiyikal mutahharin wa ala rusulikal mursalin wa ala hamalati arsyika ajma'in wa ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakil maut wa malik wa ridwan wa shalli ala al-kiramil katibin wa ala ahli bait nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta qadiya hajatina ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma ihfadna wa ahlana minal bala'i wal a'da'i wal qada'i wal harqi wal ghuraqi was sarqi was sihri bi lutfika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa zubna ziyaratan waftah lana al-ilma ya Rabbi bil Mustafa sunnahdatal ulama wansur jami'a uladid dini fil umami. Ya Rabbi bil Mustafa
وانصرنا ضدا وافتح دينا ضدينا فتحا كما العالمين يا ربي بالمصطفى انصرنا ضدنا وأعن سلطاننا وهزم الأعداء بالانتقام يا ربنا انصر جيوش العلماء وكن أولا معينا على الكفار كلهم يا ربي صل على الهادي وسعته وانصر به الدين والإسلام ترامي والآل والصحب والأتباع قاطبة واكشف عن النبيين الهم والحزن يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف